Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya dan semoga kalian sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan kali ini saya akan membahaskan hanya kamu yang bisa memenuhi keinginan dia yang sedang membara ini. Teman-teman, di topik bacaan kita kali ini, kita akan cuba menyimak mengapakah keinginan si dia mulai panas membara dengan kehangatan api cinta yang tidak terhingga terhadap diri kamu detik ini. Nah, teman-teman, sebelum saya mulakan, izinkan saya mengingatkan kalian bahawa ini adalah bacaan umum dan belum tentu akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyesuaikan energi ini dengan kondisi dan situasi kalian masing-masing. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan dengan mengecek ya energi seseorang ini. Okey, bagi permulaan, kita akan cuba mengecek energi utama hubungan kalian. Seperti apakah energi utama hubungan kalian ini? Seperti apakah energi utama hubungan kalian ini? Wow guys, Two of Cups ya. Ini merupakan energi utama hubungan kalian. Saling suka sama suka, saling mencintai, banyak persamaan di antara kamu dan dia. Saling curhat ya kepada satu sama lain. Dan kamu merasakan tidak ada orang lain ya yang jauh lebih serasi, seseorang yang kamu inginkan ketimbang daripada dia ini. Dia merupakan orang yang benar-benar kamu cintai, seseorang yang merasakan banyak persamaan di antara kalian, saling jatuh cinta, saling tertarik dengan satu sama lainnya. Nah, beberapa di antara kamu di sini ya, hubungan ini mungkin diawali dengan pertemanan yang cukup baik, ataupun mungkin ada yang rakan bisnes, rakan kongsi dan sebagainya. Nah, that's not impossible ya guys. Tetapi yang pasti, di sini seperti ada keterikatan ya dari segi hati dan jiwa di antara kalian. Nah, ini merupakan kartu utama ya yang mengindikasikan energi utama hubungan kalian ini. Kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Seperti apakah pula energi dia ke kamu detik ini? Seperti apakah pula energi dia ke kamu detik ini? Kita akan ambil dua kad ya. Wow, di sini ada The Hangman. Hubungan yang sepertinya sedang jeda, sedang tergantung ya. Sesuatu yang membuatkan dia seperti menarik diri, memikirkan kembali hubungan ini. Atau kalian mungkin ya sedang berjauhan, tidak berkomunikasi dan sebagainya. Hubungan yang sedang jeda. Saya merasakan daripada sisi dia ini ya, orang ini merasakan begitu tidak yakin akan langkah-langkah yang perlu diambil terhadap hubungan kalian ini. Bagaimanakah ke depannya? Maka dia sering menggantungkan hubungan kalian ini. Sama ada hubungan yang sering on-off, sesuatu yang menurut kamu tidak pasti dari dia. Itu yang saya rasakan di sini ya. Saya tidak merasakan dia tidak mencuba. Dia mencuba ya pelbagai cara. Tetapi dia seperti kurang yakin. Ada sisi insecurity dan dia sering memberikan kamu panas dingin ya. Seperti hubungan yang hot and cold ya, seperti itu. Dan hubungan ini sering on-off. Apa yang kamu fahami daripada si dia? Sesuatu yang tidak jelas. Apakah dia benar-benar ya ingin melanjutkan hubungan ini ataupun tidak? Sering memberikan kamu ketidakpastian. Nah, ini energi dia ke kamu detik ini ya. Kita akan lihat lagi. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Selain daripada hatinya yang merasakan tidak yakin ya untuk meneruskan hubungan ini. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Mengapakah hubungan ini sedang digantungkan? Wow, Judgment. Saya menangkap energi yang melibatkan orang masa lalunya, sesuatu yang berkaitan dengan masa lalunya. Dia juga tidak pasti ya,
penuh dengan pertimbangan terhadap hubungan kalian ini. Walaupun the feel is good, dia merasakan kamu orang yang tepat, banyak persamaan, saling jatuh cinta. Tetapi dia sering memikirkan hubungan ini. Apakah hubungan ini patut dilanjutkan? Ataupun saya tidak tahu ya, mungkin juga beberapa di antara dia di sini merasakan kamu sedang menggantungkan hubungan ini. Sama ada dia yang menggantungkan atau dia merasakan kamu yang sedang menggantungkan dirinya. Nah, ini membuatkan dia kepikiran terus ya akan hubungan kalian dan dia terpaksa mengambil sebuah keputusan di sini. Saya menangkap orang ini hadir ya dengan penuh trauma masa lalunya. Hubungan yang sering tidak jadi ya di masa lalunya ataupun mungkin ada pernikahan yang gagal. Ini membuatkan dia seperti sering menimbang-nimbang ya, memikir dengan begitu mendalam terhadap koneksi hubungan ini. Tetapi yang pasti apa yang dia rasakan adalah sebuah kebahagiaan ya, rasa cinta, dipenuhi, hidup kembali kerana kamu. Tetapi entah kenapa teman-teman ya, dia juga pada waktu yang sama, jikalau kamu yang sedang menggantungkan dia contohnya ya, dia seperti mengharapkan akan diberikan sebuah kesempatan untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki hubungan ini. Tetapi saya merasakan orang ini sangat terikat ya dengan sesuatu di masa lalunya. Ini mungkin berkaitan dengan pernikahan di masa lalu, orang masa lalunya. Memori yang seperti agak sukar untuk dilepaskan. Kita akan lihat pula ya, 2 kartu dari energi kamu. Seperti apakah energi kamu ke dia detik ini? Apakah benar kamu yang sedang menggantungkan dia? Wow, di sini saya lihat teman-teman ya, kamu semakin moving forward. Semakin moving forward daripada koneksi ini. Nah, ini mungkin ya menjelaskan kamu yang tanpa disedari semakin menjauh dari dirinya. Maka ini mungkin ya menjelaskan mengapa dia merasakan seolah-olah kamu menggantungkan dia. Hubungan ini mungkin jeda, mungkin bukan kerana dia, mungkin kerana kamu. Nah, energi itu bisa vice versa, kamu cuba sesuaikan. Tetapi di sini kamu semakin bercita-cita. Kamu semakin menjauh daripada koneksi ini. Ada sesuatu yang ingin kamu lakukan ya. Kamu melihatkan kepada sebuah peluang yang ada dan tidak mahu terus-terusan ya stuck dengan koneksi hubungan yang seperti ini. Ada sesuatu yang membuatkan kamu kurang puas hati, kurang gembira dan kamu merasakan ya jikalau ini melibatkan koneksi cinta segitiga. Tidak kira lah ya sama ada dia yang berpasangan atau kamu yang berpasangan ataupun masing-masing tidak berpasangan tetapi ada penglibatan orang lain contohnya ya. Saya merasakan kamu lelah berterusan seperti ini. Kamu ingin mencuba sesuatu yang baru. Kamu melihatkan peluang yang ada dan tidak mahu terus-terusan terikat dengan si dia ini. Kerana kamu merasakan orang ini tidak memberikan perubahan. Tidak ada kemajuan di hubungan kalian. Mungkin banyak perjuangan dari pihak kamu ya, yang sering menyatukan kalian tetapi mungkin usaha dari si dia ini ketimbang kamu ya, agak sedikit. Maka di sini kamu tidak mahu terikat terus-terusan dengan koneksi cinta yang seperti ini. Nah, ini jikalau ada penglibatan pihak lain. Maka kamu melihatkan kepada peluang yang ada ya, seperti ingin membebaskan diri, tidak mahu terlalu terikat, walaupun hakikatnya kamu sangat mencintai orang ini. Energi yang lain. Kamu di sini semakin bijak teman-teman ya, semakin mengandalkan logika kamu ketimbang emosi. Kamu mulai melihatkan apa yang lebih penting. Apa yang lebih penting dalam hidup kamu? Apakah kamu ingin berterusan seperti ini? Dihantui ya dengan perasaan begitu mencintai si dia. Ada sesuatu yang perlu kamu lakukan untuk dirimu. Nah, di sini ya terlihat dengan jelas beberapa di antara kalian atau sebahagian besar daripada kalian mungkin ada yang travelling, ada yang sudah mulai ya berubah hati, mendinginkan hubungan tanpa disedari dan mengandalkan logika kamu, tidak lagi menggunakan emosi kamu. Dengan menggunakan emosi, kamu akan sering-seringan terikat dengan si dia. Kamu tanpa kamu sedari di sini, teman-teman. Kamu mulai menjauh. Itu yang saya lihat di sini. Mulai independen, mempunyai pikiran kamu sendiri. Tidak mahu lagi ya terus-terusan dihantui, terikat dengan emosi cinta seperti ini. Okey guys, kita akan teruskan ya. Sebelum kita teruskan, kita cuba lihatkan. Ya, Nine of Cups. Kamu mulai nyaman dengan kondisi kamu sekarang.
tidak lagi dihantui dengan bayang-bayang si dia, dan jikalau kamu boleh bertindak sekalipun, kamu akan memilih untuk sengaja mendiamkan diri, untuk melihatkan reaksinya. Apakah dia akan baik-baik sahaja jikalau kamu sedang menggantungkan dia? Nah, ini mungkin dia yang menggantungkan kamu atau kamu yang menggantungkan dia. Tetapi daripada kartu di gambar ini ya, gambar di kartu ini, what am I saying ya? Kamu seperti agak nyaman dengan posisi kamu sekarang. You're not bothered with other stuff ya. Kamu seperti apa-apalah ya, begitu ya. Kamu seperti begitu nyaman dengan posisi sekarang dan kamu tidak mahu diganggu. Kamu nyaman dengan diri kamu ya. Mulai nyaman dengan kondisi kamu detik ini. Mungkin ya, begitu sibuk konsentrasi ya. Concentrate on your work, on your job ya. Dan kamu melihatkan peluang lain yang ada. Maka kamu nyaman sendiri. Membatasi diri, sengaja tidak menghubungi si dia dan nyaman seperti ini. Saya tidak mengatakan kamu tidak merindukan dia. Sekali-sekala ya, kamu akan mengingati dia, memikirkan dia. Tetapi tidak ada pergerakan. Kamu nyaman seperti ini. Okey guys, kita akan lihatkan dari pihak dia pula ya. Apakah yang menyebabkan api cinta di hatinya membara dengan kepanasan yang seperti ini detik ini? Apakah yang membangkitkannya? Apakah yang membangkitkan keinginan yang membara di hatinya ke kamu detik ini? Selain daripada kamu yang menggantungkan dia atau dia yang menggantungkan kamu. Tetapi apa yang membangkitkan api cinta yang di hatinya ini? Kita cuba lihatkan ya. Wow, Page of Wands. Saya merasakan detik ini dia merasakan begitu cemas. Apakah dia patut menghubungi kamu dahulu, berkomunikasi dengan kamu, ataupun seperti ada perasaan kurang sabaran detik ini ya, ketika dia digantungkan, ketika dia didiamkan, dia merasakan apakah dia perlu berkomunikasi duluan. Tetapi kerana bersebelahan dengan The Hangman, ini mengindikasikan sesuatu yang not confident enough. Dia tidak yakin dengan langkahnya ini. Sebenarnya daripada kartu ini, teman-teman, saya menangkap perasaannya yang sudah semakin cemas. Bukan sahaja kepanasan api cinta yang membara ya, tetapi dia sudah semakin cemas, semakin terburu-buru untuk mencari tahu, mengabari kamu jikalau kamu masih mendiamkan diri, tidak mengabari dia. Tetapi dia tidak yakin dengan langkahnya ini. Nah, kerana bersebelahan dengan The Hangman. Tetapi ada perasaan yang sudah semakin cemas, dengan cepat ingin menghantar sebuah kabar berita atau mendapatkan kabar berita dari dirimu ya. Sudah semakin seperti terburu-buru, tidak sabar lagi jikalau kamu masih belum berkomunikasi dengan dirinya. Tetapi dia tidak yakin apakah dia patut melakukan ini. Ada keraguan. Masih lagi menimbang-nimbang, memikir-mikir. Dia seperti takut ya. Apakah yang bakalan terjadi di penghujungnya nanti. Di penghujung love story kalian ini. Dia takut. Apakah yang akan menjadi the ending ya to the love story? Apakah ini akan baik-baik saja jikalau dia yang berkomunikasi duluan? Nah, begini teman-teman, kita cuba lihatkan. Jikalau kondisi atau situasi kalian ini mengizinkan, kerana dia begitu kurang yakin ya untuk berkomunikasi dengan kamu, walaupun ada keinginan yang cemas ini untuk berkomunikasi duluan. Jikalau kondisi atau situasi kalian mengizinkan, apakah yang sangat ingin ya dia lakukan ke kamu detik ini? Jikalau sebatas komunikasi sekalipun, dia seperti kurang yakin, apakah yang dia benar-benar ingin lakukan jikalau situasi dan kondisi hubungan kalian ini mengizinkan dirinya? Kita cuba lihatkan ya. Kedua-dua kartu di kiri dan kanan akan saya buka dari pihak dia. Apakah yang sangat ingin dia lakukan jikalau kondisi hubungan ini mengizinkan, situasi mengizinkan? Kita cuba lihatkan ya. Apa yang sangat dia ingin lakukan? Wow. Di sini Queen of Cups. Orang ini masih menanti kamu ya. Menanti dengan penuh kesabaran. Orang ini sangat matured dari segi emosinya. Dia orangnya sangat loyal, sangat faithful ya. Nah, walaupun detik ini saya merasakan dia dikecewakan,
tetapi dia masih mengandalkan logika, tidak mahu terlalu mendengarkan emosinya dan berharap bahawa akan ada kabar berita dari kamu. Sekurang-kurangnya dia berpura-pura mempercayai yang kamu masih mencintai dirinya. Seperti berbohong dengan dirinya sendiri. Pada waktu yang sama saya menangkap seperti ingin meraih simpati kamu, ya. Berharap bahawa kamu akan berubah pikiran, tidak terlalu ego, dan kamu akan mengabari dirinya. Kerana ketika dia cemas untuk mengabari kamu, dia tidak yakin untuk melakukan langkah ini. Ada keraguan. Sesuatu yang membuatkan dia menimbang-nimbang. Semakin ke sini dia semakin merindukan kamu, ya. Nah, di sini galau sendiri, kacau sendiri, dan mengharapkan, ya, bahawa suatu hari nanti kamu masih sudi untuk mendengarkan dirinya. Orang ini masih berharap bahawa akan ada peluang yang terbuka untuk dirinya, untuk kembali lagi kepada kamu. Detik ini teman-teman, dia merasakan kamu ini cukup mandiri, ya, cukup ego, cukup keras kepala, dan kamu seperti tekad dengan keputusan kamu. Mungkin, ya, menurut si dia ini, pandangan si dia, ya, kamu mulai berjaya move on. Kamu mulai berjaya seperti bersikap mandiri, tidak lagi bergantung dengan dirinya. Kini dia ditinggalkan sendirian. Nah, apakah yang ingin dia lakukan jikalau kondisi ini mengizinkan? Dia ingin didengarkan. Itu yang dia inginkan. Dia ingin seperti terbuka sebuah peluang, ya, yang kamu masih akan mendengarkan dirinya. Queen of Pentacles, wah, orang ini sangat memerlukan kamu. Tanpa kamu sedari, teman-teman, dia sangat memerlukan kamu. Dia tidak boleh tanpa kamu. Kamu merupakan sosok yang cukup penting di dalam hidupnya. Kerana orang lain yang hadir, ya, tidak memberikan pertolongan, tidak memberikan perhatian, tidak menyayangi, tidak berkorban seperti kamu. Kamu sangat mengingatkan dirinya kepada sosok orang tuanya. Dan dia merasakan dia tidak mampu, ya, tidak mampu tanpa kamu di sini. Ada sisi keperluan daripada hatinya untuk kamu. Nah, digabungkan dengan Queen of Cups. Ini ada dua energi yang berbeda, teman-teman. Saya menangkap dia yang sedang sedih, ya. Selain daripada kepanasan api cinta yang membara, ya, membara sehingga tidak terhingga di dadanya, saya menangkap energi kesedihan yang juga turut, ya, membakar hatinya. Dia merasakan, ya, jikalau saya gandingkan kombinasi kedua kartu ini, dia seperti sudah merasakan kehilangan kamu. Dia merasa kamu berjaya move on, kamu berjaya membebaskan diri kamu daripada terus-terusan terikat dengan koneksi cinta yang seperti ini. Okay guys, I'm gonna put this aside dan kita akan lihatkan lagi, ya. Kepada ciri-ciri orang ini dengan lebih mendalam. Siapakah dia sebenarnya? Kita akan cuba lihatkan, ya. Ciri-ciri orang ini ataupun karakteristik orang ini dengan lebih mendalam. Siapakah dia sebenarnya? Seseorang yang membara dengan api cinta yang tidak terhingga di dadanya terhadap kamu detik ini. Siapakah orang ini dari segi karakteristik dengan lebih mendalam lagi? Seseorang yang merasakan hanya kamu yang mampu, ya, memenuhi segala keinginan dia yang membara ke kamu detik ini. Siapakah dia? Di sini ada Four of Spades. Orang ini malas bergerak, banyak memikir, tetapi dalam perhubungan kalian dia cukup pasif. Banyak memikir, banyak menimbang-nimbang, tetapi tidak ada aksi. Tetapi the good news is, berita baik adalah dia tidak berpaling ke lain hati. Dia udah malas untuk mencari orang yang lain. Tetapi dia sering memikir-mikir, menimbang-nimbang. Saya tidak tahu, ada sesuatu energi yang cukup berat di antara kalian di sini. Mungkin, ya, kondisi hubungan yang tidak mengizinkan, tetapi kerana energi utama mengindikasikan saling jatuh cinta, maka ini membuatkan dia berada di posisi yang agak sukar melepaskan dirinya dari kamu. Ketika kamu pergi, dia sedih. Ketika kamu mendekati, dia juga sedih. Four of Spades ini mengindikasikan tidak banyak yang dapat dia lakukan. Dan dia mencari-cari kekuatan itu, ya. Orangnya malas bergerak tetapi lebih banyak berfikir. Saya menangkap seperti ada kematangan emosi daripada si dia, tetapi apa yang melelahkan kamu di sini adalah tidak banyak pergerakan, tidak banyak aksi dari dia. Di sini kita ada Jack of Club, teman-teman, ya.
Saya menangkap ini kartu yang sama dengan Page of Wands. Beberapa di antara kamu mungkin jauh lebih tua daripada si dia. Ada perbezaan usia yang cukup ketara di antara kamu dan dia. Nah, di sini saya menangkap kamu jauh lebih tua daripada dia. Tetapi mungkin ada sedikit energi yang vice versa. Mungkin dia jauh lebih tua dari kamu. Tetapi entah mengapa, saya menangkap kamu jauh lebih tua daripada si dia. Maka untuk mendapatkan komitmen dari orang ini bukan mudah jikalau dia jauh lebih muda dari kamu. Tetapi orang ini benar-benar falling in love with you benar-benar cemas ketika memikirkan kamu. Ada kalanya pergerakan ataupun aksi si dia ini spontan, tidak dipikir panjang. Di sini ada Eight of Spades. Orang ini banyak pikiran, teman-teman. Sering duduk di sebuah sudut memikir dan memikir. Dia mungkin seorang yang pendiam, cenderung memberikan kamu impresi orang yang pemikir. Tidak banyak pergerakan, tetapi sering terikat memikirkan ini, memikirkan itu, memikirkan memori-memori yang ada, memikirkan orang masa lalunya, dan akan dicampur adukkan dengan situasi sekarang. Saya menangkap dia berusaha untuk membebaskan dirinya daripada kelelahan pikiran yang seperti ini. Kamu tahu bagaimana dia bisa melepaskan masa lalunya. Ini adalah kerana kamu. Kerana kehadiran kamu di dalam hidupnya membuatkan ada peralihan energi. Seperti membantu dia melepaskan segala memori kelukaan di masa lalunya. Kamu banyak membantu dia di sini. Ada kelegaan, tarik nafas yang lega ketika dia memikirkan kamu. Orangnya sering mempunyai pikiran yang cukup ribut sekali Banyak berpikir. Orang yang pemikir seperti itu dan jikalau dia memikir, dia sukar membebaskan dirinya daripada keterikatan itu. Nah, dengan kehadiran Eight of Spades ini juga teman-teman detik ini saya menangkap energi dia yang sudah cukup lelah memikirkan kamu sepanjang hari, dari pagi sehinggalah malam. Saya tidak tahu mengapa ini terjadi. Apakah kerana kamu semakin mandiri, menggantungkan dia, atau mungkin sudah lama tidak berkomunikasi. Di sini kita ada Jack of Heart. Saya menangkap seseorang yang masih lagi mengharapkan kamu. Ini ciri-ciri orangnya Orang ini dipenuhi dengan ciri-ciri seperti keanak-anakan. Saya tidak tahu teman-teman, apakah kerana dia anak bongsu dari keluarganya. Nah, mungkin ada energi itu Mungkin tidak semua. Beberapa di antara dia mungkin anak bongsu dari keluarganya. Sudah terbiasa dimanjakan oleh ibu tersayang. Dan dia seperti ada jiwa keanak-anakan. Ada kalanya ketika menyakiti kamu, dia tidak sedar. Dia hanya mampu meminta maaf tetapi tidak sedar akan kesilapannya. Di sini teman-teman, saya menangkap energi dia yang masih lagi mengharapkan cinta kamu. Bersebelahan dengan Eight of Spades, dia begitu terikat dengan memikirkan kamu. Nah, ini bukan sahaja sebatas kepanasan api cinta yang membara di hatinya, tetapi sangat memikirkan kamu akhir-akhir ini. Kita akan lihat lagi Di sini ada Queen of Spades. Saya menangkap teman-teman menurut pemahaman si dia ciri-ciri dia selain daripada seorang yang lucu dan tegas pada waktu yang sama, saya menangkap dia mulai faham akan koneksi ini. Dia orangnya lucu, ada kalanya lucu tetapi secara keseluruhan pribadinya tegas. Dia orang yang sangat jujur ketika berbicara. Tidak akan seperti tidak akan going around the bush. Tidak akan cuba sugar coated ataupun memanis-maniskan perkataan, tetapi akan bertindak sangat jelas dan jujur terhadap kamu, berterus terang orangnya. Nah, dengan kombinasi kartu ini teman-teman, saya menangkap dia bukan saja mengharapkan kamu, tetapi dia begitu seperti dapat merasakan detik ini ada keputusan dari kamu yang mulai tidak mendukung si dia. Seperti mulai mandiri melepaskan koneksi ini. Kamu memberikan gambaran yang cukup jelas kepada dirinya yang kamu sudah tidak lagi seperti dulu. Ciri-ciri orang ini juga memperlihatkan dia yang orangnya bijak, orangnya pandai, orangnya cerdas Maka dia memahami apa yang sedang terjadi. Memahami is one thing, apakah dia menerima kenyataan ini is another. Orang ini sukar melepaskan dirinya dari kamu. Jikalau kamu sudah berjaya move on, tidak lagi begitu merindukan dirinya, dia semakin memerlukan kamu.
Detik ini saya menangkap daripada kartu ciri-cirinya, dia ingin kamu berterus terang dengan dirinya. Apakah kamu benar-benar berubah, ingin melepaskan koneksi ini? Kerana dia tidak nyaman jikalau kamu diam-diaman seperti ini. Beberapa di antara kamu di sini mungkin berdiri dengan seorang janda atau duda. Sama ada dia seorang janda, seorang duda, atau kamu seorang janda atau duda. Nah, kamu agak bosan dengan koneksi dengan seseorang yang keanak-anakan. Di sini teman-teman, saya menangkap orang ini yang masih lagi giat berusaha ke arah kemajuan hidupnya. Orang ini masih lagi bekerja keras untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Dia sering delay menunda-nunda kamu. Maka ini juga menjelaskan mengapa kamu mulai bosan merasakan hubungan ini tidak ada kemajuan, kerana seperti kamu tidak melihatkan kemajuan di dirinya. Maka ini menjelaskan mengapa dia tidak yakin ketika ada keinginan untuk kembali berkomunikasi dengan kamu, kerana dia jelas situasi keuangannya. Dan dia merasakan ada kalanya teman-teman, jauh di dalam hatinya, dia merasakan dia dipandang rendah oleh lawan jenis kerana kondisi keuangannya yang sering tidak membaik. Saya tidak tahu, ini mungkin bukan energi semua orang. Kamu ambil mana yang resonate sahaja. Beberapa di antara kamu di sini mungkin putus dengan si dia, hubungan yang jedah kerana kamu merasakan selain daripada dia yang suka menunda-nunda, agak pasif dari segi pergerakan, keuangan yang bergantung kepada kamu. Nah, sampai bila kamu ingat kamu harus membantu? Nah, ini persoalannya. Walaupun kamu mempunyai hati yang cukup baik, sampai bila dia harus bergantung dengan kamu? Nah, ini juga secara tidak langsung memberikan kamu impresi seolah-olah dia tidak mencintai kamu, tetapi mengharapkan kenyamanan dari kamu dari segi keuangan. Itu yang saya rasakan di sini. Kita akan buka satu kartu lagi. Ace of Club. Orang ini mulai ingin bertindak, teman-teman Dia ingin bertindak walaupun di awal dia merasakan tidak yakin akan memulakan sebuah tindakan ini. Tetapi kerana kamu mungkin terus-terusan membuatkan dia menanti-nanti, tidak ada kabar berita dari kamu, mungkin tidak ada komunikasi. Saya menangkap dia sudah hilang sabar, lelah menanti dan ingin kembali terhubung dengan kamu. Ada perasaan yang benar-benar mengepush si dia untuk bertindak. Dia tidak mahu terus-terusan galau seperti ini, tidak tahu apa yang terjadi di hubungan kalian. Maka dia merasakan dia perlu bertindak. Orangnya sebenarnya teman-teman dia sebenarnya action-oriented person. Tetapi jikalau dikaitkan dengan hubungan cinta, memang jarang ada pergerakan dari si dia. Nah, ini mungkin kerana masa lalunya. Sering gagal dalam percintaan masa lalu, pernikahan lalu, yang membuatkan dia seperti berbelah bagi untuk bertindak jikalau berkaitan dengan percintaan. Tetapi hati kalian sering terkoneksi. Walaupun kamu di sini mulai menjauh dia tetap memikirkan kamu. Ingin mendapatkan sebuah kesempatan kembali untuk memperbaiki. Semakin dia ke sini, kamu semakin mengandalkan logika kamu. Kamu tidak mahu lagi seperti dulu terlalu bergantung dengan dirinya. Saya menangkap orang ini teman-teman badannya panas energinya cukup panas. Nah, ketika ada keinginan yang membara kepanasan api cinta ini benar-benar membakar seluruh tubuh badannya. Dia benar-benar merasakan panas ketika memikirkan kamu. Jelas terlihat daripada Ace of Club ini. Benar-benar panas. Nah, ini yang mendorong si dia untuk ataupun mengepush si dia untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini teman-teman ada Nine of Heart. Sangat merindukan kamu detik ini. Sangat-sangat memikirkan kamu detik ini. Tetapi kerana orang ini memiliki keegoan yang cukup luar biasa, maka dia hanya mendiamkan diri. Walaupun sudah ada perasaan yang begitu cemas untuk berkomunikasi, tetapi tidak yakin untuk melakukan ini. Ini yang sedang terjadi Dia benar-benar ingin berkomunikasi, ingin mencari kamu, tetapi pada waktu yang sama memiliki keegoan yang cukup luar biasa. Okey guys, kita akan gunakan kartu yang sama dan kita akan lihat lagi Keinginan panas yang sedang membara, apakah yang dia inginkan dari kamu detik ini? Sesuatu yang membuatkan dia benar-benar panas.
Keinginan yang membara apakah yang dia sangat inginkan dari kamu detik ini? Nah, kita cuba kupas ya. Wow, teman-teman. Bicara ya, berkaitan dengan keinginan, keluar kartu ini strength. Keinginan yang cukup kuat. Saya tidak tahu teman-teman, apakah dia akan cuba memujuk kamu, mengambil hati kamu lagi untuk membelikan kamu sesuatu, memberikan kamu hadiah ya. Mungkin ada majlis ulang tahun yang akan tiba ya. Ini mungkin ya ulang tahun kamu, ulang tahun si dia, membuatkan dia merencanakan sesuatu, memberikan kamu kejutan untuk seperti memujuk, mengambil hati kamu lagi. Ada kekuatan cinta yang luar biasa yang dia dapatkan ya ketika kalian sedang terjedah. Kartu di atasnya Four of Spades. Walaupun dalam waktu berehat, pasif, tidak bergerak ke arah kamu, kekuatan dan api cinta ini semakin kuat. Nah, kamu lihat sendiri ya, ini bukan kata-kata saya teman-teman. Kartu di atasnya Four of Spades. Walaupun dalam waktu dalam posisi baring ya, tidur ataupun berehat, kekuatan cinta ini semakin how to say this ya, dia semakin mendapatkan kekuatan cinta terhadap kamu. Nah, apinya membara-bara. Strength menunjukkan zodiak Leo ya. Ini elemen api teman-teman. Ace of Club juga merupakan elemen api. Aries, Leo, Sagittarius. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak dia. Api cinta ini semakin membara ketika dia berehat, ketika hubungan ini jeda, ketika kalian tidak berkomunikasi, ketika ada perselisihan faham menurut kamu, oh my God, it's going to be over. Tetapi menurut si dia, perasaan itu semakin kuat. Semakin ada kekuatan cinta. Dia semakin memahami kamu. Orang ini cukup sabar ya. Cukup sabar menantikan sebuah peluang. Dia seolah-olah sangat memahami kamu di sini. Kita akan lihat lagi ya. Keinginan apakah yang dia sangat inginkan dari kamu? Saya menangkap daripada kartu Strength ini, dia ingin diberikan peluang lagi. Itu keinginan utama yang dia inginkan. Dia tidak mahu kamu lepaskan dia. Dia ingin kamu masih memberikan perhatian, masih berkomunikasi, masih ada sharing perasaan cinta dengan dirinya. Nah, benar kan? Knight of Cups, teman-teman. Dia sangat ingin datang lagi menawarkan cintanya kepada kamu. Dengan harapan ya, dengan harapan ketika dia bersabar, kamu akan datang memberikan ya, menawarkan cinta yang baru terhadap dirinya. Saya merasakan orang ini begitu merindukan kamu ya, dan ada keinginan yang cukup kuat di sini untuk merealisasikan keinginan yang membara ini. Walaupun dia tahu dan sedar dia perlu bersabar. Dia tidak mahu bertindak terburu-buru kerana jikalau dia bertindak terburu-buru berlandaskan emosinya seperti Queen of Cups ini, dia bakalan kehilangan kamu. Oh ya guys, speaking of Queen of Cups ya, saya baru teringat, tadi saya ada menyebut ada dua energi yang berbeza jikalau dikombinasikan dengan kartu Queen of Pentacles tadi. Di sini beberapa di antara kamu ya, mungkin berdilin dengan seseorang yang dalam diam-diam bukan saja berdilin dengan kamu, tetapi berdilin dengan seorang lawan jenis yang lain. Tidak kira lah ya, pria ataupun cewek yang lain. Nah, itu yang saya terlupa tadi ya. Mungkin tidak akan resonate dengan semua orang, tetapi ada beberapa di antara dia yang pada waktu yang sama ketika berdiling dengan kamu juga turut berdiling dengan cewek atau pria yang lain. Tetapi semakin ke sini, kamu adalah orang yang dia pilih. Kamu adalah orang yang dia inginkan. Nah, ini mungkin bukanlah sesuatu yang dia utarakan, tidak ditunjukkan, tetapi jauh di dalam hatinya, dia sedar dia memilih kamu. Kerana kamu lihat ya, masih ada keinginan berlandaskan kekuatan cinta ini untuk menawarkan cintanya kepada kamu. Nah, keinginan apa lagi? Wow, this is so amazing guys. Eight of Swords, di atasnya juga ada Eight of Spades. This is so amazing. Keinginan yang membara di hatinya teman-teman. Dia sering terikat dari segi pikiran dengan kamu. Semakin kamu menjauh, semakin kamu tidak memikirkan, semakin kamu mendiamkan, dia semakin memikirkan kamu. Nah, apakah yang sedang dia pikirkan detik ini? Datang lagi untuk menawarkan cintanya kepada kamu. Wow, teman-teman, Ten of Swords. Ini kepikiran yang sudah terlalu lebih ya. Kepikiran yang sudah terlalu
Dia kepenatan, kelelahan, hancur ya, memikirkan kamu. Semakin dia berpikir, dia merasakan hubungan ini mungkin sudah berakhir. Dia mungkin tidak diberikan peluang lagi. Kamu sudah memutuskan. Semakin dia ke sini, teman-teman. Saya tidak tahu, ini energi yang cukup berat ya. Ten of Swords bersebelahan dengan Eight of Swords yang bersebelahan dengan Knight of Cups. Dia merasakan walaupun ya, dia ingin datang menawarkan cintanya, dia mungkin bakalan di-reject oleh kamu. Kerana keputusan yang kamu ambil ini muktamad. Kamu mungkin hanya ingin maintain, mengekalkan hubungan dengan si dia sebatas pertemanan. Tidak lagi ya, lebih dari itu. Dia seolah-olah yakin daripada pikirannya yang ini sudah berakhir dengan kamu. Dia tidak akan lagi diberikan peluang. Sementara dia di sini, kamu lihat Ten of Swords ini berapi-api ya. Kepanasan api cinta yang tidak terhingga membara di dadanya. Ketika pada waktu yang sama, 10 pedang ini menusuk, meyakinkan dia bahawa hubungan ini sudah selesai. It's so strange ya teman-teman, ketika dia mulai merasakan api cinta ini dengan kamu. It seems like it's too late. Saya tidak tahu teman-teman ya, tetapi dia merasakan mungkin dia tidak akan diberikan peluang lagi. Dan dia sering memikirkan, apakah kamu akan memulai sesuatu yang baru dengan dirinya. Beberapa di antara dia selain daripada cinta ini ya, juga mungkin mengalami beban pikiran yang melibatkan pekerjaan, kerugian keuangan, sesuatu yang tidak baik-baik di posisinya, di pihak si dia. Nah, ini membebankan lagi ya. Ini mungkin juga menjelaskan mengapa. Ini mungkin ada kondisi yang berkaitan dengan keuangan. Maka menjelaskan mengapa dia semakin tidak yakin untuk menghubungi kamu. Sudahlah membebankan pikiran memikirkan hubungan ini, mungkin juga ada kondisi keuangan yang tidak mendukung. Maka dia tidak yakin untuk datang mendekatkan dirinya dengan kamu. Dia pikir, teman-teman, apakah ini keputusan yang baik jikalau dia yang berkomunikasi duluan? Kerana dia begitu yakin hubungan ini sudah selesai. Dia merasakan kamu sudah menyelesaikannya, putting an end to this relationship. Kita akan lihat lagi. Wow, the star. Cukup amazing ya. The star bersebelahan dengan sesuatu yang sudah berakhir. Ini mengindikasikan keinginan dia yang seperti masih mengharapkan kamu. Masih ingin meraih simpati kamu, mengharapkan kamu akan bersimpati dengan dirinya dan akan terus memberikan dia cinta yang baru. Saya tidak tahu teman-teman, orang ini terus berharap, berlandaskan kepanasan api cinta yang tidak terhingga di dadanya, dia masih lagi mengharapkan kamu. Tetapi apa yang terjadi di hubungan ini adalah sangat mudah ya. Orangnya ego, orangnya keras kepala, tidak mahu tunduk kepada kamu. Kamu sangat mengharapkan sekurang-kurangnya ada aksi. Dia mungkin akan merendahkan egonya. Tetapi apa yang terjadi? Dia menunda-nunda. Balik-balik membuatkan kamu ternanti-nanti. Dan kamu mulai merasakan dia terlalu ego, sukar untuk kamu kendali. Kerana mungkin teman-teman ya, mungkin beberapa di antara dia ini mungkin ada reputasi yang perlu dia jaga. Dia mungkin orang yang ternama, orang yang terkenal, orang yang mungkin dikenali oleh a public figure ya, mungkin dikenali oleh banyak orang. Maka ini membuatkan dia besar kepala, menjadi orang yang cukup ego. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia cukup bersabar untuk menantikan sebuah harapan baru. Jikalau hubungan kalian ini sedang jedah ya, bukan kamu sahaja yang sedang healing. Dia juga dalam diam cuba healing dan mendapatkan kekuatan ini kembali. Maka semakin jedah, semakin mendiamkan satu sama lainnya, dia semakin kuat. Semakin hidup sebuah harapan baru untuk memulakan sesuatu yang baru dengan kamu. Kamu lihat, semakin ke sini, dia tidak patah hati. Never give up ya, seperti ingin memulakan sesuatu yang baru. Bintang ini berbinar-binar di atas pohonnya, pohon Christmas ini. Seolah-olah masih lagi mengharapkan kamu. Nah benar teman-temannya, kamu juga mendapatkan kartu ini 2 kali. Page of Cups. Dia berjiwa keanak-anakan mungkin kerana kamu jauh lebih tua dari dirinya dan masih mengharapkan cinta kamu di sini. Dia tidak putus asa. Dia masih akan datang dan pergi dalam hidup kamu. Orang ini tidak sedar ya, kelakuan dia ini melelahkan kamu.
Tetapi kerana ada perasaan yang cemas, api yang membara di dalam hatinya, dia tetap akan menanti dan mengharapkan kamu di sini. Dengan harapan kamu akan bersimpati dan akan membuka sebuah peluang yang baru kepada dirinya. Masih mengharapkan kamu, teman-teman. Kesemua kartu mengindikasikan seseorang yang benar-benar ingin didengarkan. Dengan harapan kamu akan bersimpati dengan dirinya. Bottom of the deck. Nah, kartu ini juga dapat 2 kali, ya, Four of Swords. Dia tidak berpindah ke lain hati. Ini saya boleh pastikan. Dia merasakan begitu lelah dengan mencari orang baru, menghadirkan orang lain. Kerana ujung-ujungnya nanti yang dia berasakan nyaman itu, ya, bukan dengan orang lain, tetapi dengan kamu. Dia mulai sedar kamu orang yang benar-benar memahami dirinya. Kenyamanan itu datang dari kamu. Walaupun dia mungkin, ya, berdiri dengan lebih dari satu orang, tetapi dia sedar semakin berehat, dia semakin mendapatkan kekuatan cinta itu dari kamu. Orang ini, teman-teman, dari segi perasaannya, saya boleh katakan begini, ya, sudah berkomitmen dengan kamu. Dari segi hatinya, dia menganggap kamu sebagai keluarganya, orang yang benar-benar dia sayangi. Dan dia sukar membebaskan dirinya dari kamu. Itu saya boleh pastikan. Zodiak terkuat yang terlihat di sini, teman-teman, ya, sepertinya ada energi Taurus, Pisces, Libra, Cancer juga kuat di sini, Leo, Sagittarius. Ini energi yang mendominasi, ya, di bacaan kali ini. Dan kehadiran zodiak yang lain seperti Aries, Leo, Sagittarius. Saya menangkap Leo, Sagittarius lebih kuat, ya. Pisces, Cancer, Scorpio yang lebih mendominasi sepertinya adalah Cancer dan Pisces. Gemini, Libra, Aquarius lebih ke arah Gemini, ya. Gemini, saya rasa begitu, ya. Capricorn, Taurus, Virgo. Taurus lebih mendominasi. Seperti itu. Okey, teman-teman, kita akan buka kartu yang lain dan kita akan cuba lihatkan di sini. Apakah yang akan dia realisasikan dengan kamu dengan segera? Berlandaskan, ya, kepanasan api cinta yang tidak terhingga di dadanya untuk kamu detik ini. Apakah yang akan dia realisasikan? Jikalau sebatas berkomunikasi pun tidak yakin, sebatas beraksi pun dia tidak bergerak, maka kita perlu pertanyakan, ya, apakah yang akan dia realisasikan dengan kamu dengan segera dalam waktu dekat ini? Kerana saya lihat daripada kartu Ace of Clubs ini, akan ada sebuah pergerakan yang baru. Sesuatu yang sudah lama dia nanti-nantikan, sesuatu yang dia tunda-tunda dengan kamu. Setelah mendapat kekuatan daripada Four of Swords ini, dia akan kembali beraksi. Maka kita akan lihat apakah yang akan dia realisasikan dengan kamu dalam waktu yang terdekat ini dengan segera. Berlandaskan kepanasan api cinta yang tidak terhingga di dadanya. Kita cuba lihatkan, ya. The Gentleman, Fish. Wow, ini pergerakan yang pasti, teman-teman, ya. Daripada dia yang define masculine. Nah, ini mungkin dia yang define masculine atau kamu yang define masculine. Lebih ke arah, jikalau zodiak itu penting menurut kamu, ya, ini lebih ke arah Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Saya menangkap dia yang sudah kurang sabaran untuk datang melakukan sebuah pergerakan ke arah kamu. Nah, di sini, teman-teman, orang ini orang yang sangat mandiri, sangat mencintai kebebasannya. Setelah dia merasakan kehilangan kamu, dia mulai tersedar seperti saya katakan tadi, kenyamanan itu berada ketika dia mendekatkan dirinya dengan kamu. Maka apakah yang akan dia realisasikan dalam waktu dekat ini? Wow, kamu lihat bottom of the deck-nya. Bersio anjing, teman-teman. Ini mungkin sio kamu, ini mungkin sio dia, atau none of you, ya, yang ada yang bersio anjing. Tetapi yang pasti, dengan hadirnya kartu ini akan datang mencari kamu lagi. Kerana ada energi kesetiaan, loyal, faithful. Dan dia sedar dia tidak mahu berjauhan dengan kamu. Anjing ini akan pulang ke rumahnya. Di manakah kenyamanannya, disitulah dia akan berada. Dia akan datang mengikuti kamu. Walaupun mungkin kamu akan mereject, menolak, tetapi kesetiaan itu akan mendorong dia
untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Saya tidak tahu ya, kerana ada kartu fish di sini teman-teman. Beberapa di antara dia di sini ya, jikalau ini energi mantan isteri atau suami, dia tidak akan pulang dengan tangan kosong ya. Dia akan pulang membawa sesuatu yang berharga. Mungkin memberikan kamu uang, memulangkan uang, sesuatu yang ada kaitan dengan value. Mungkin uang yang dipinjam, atau jikalau sebelum ini dia tidak bertindak atau tidak bersikap bertanggungjawab, dia tidak akan pulang ke rumah ini empty-handed. Dia akan pulang membawakan sesuatu, memberikan kamu sesuatu yang cukup valuable. Mungkin ya, jikalau hubungan ini toksik contohnya, sebelum ini dia mungkin mencuri barang kemas kamu, pergi jadikan barang kemas itu modal untuk dia berniaga. Contoh ni teman-teman ya, dia akan pulang dengan kemenangan. Berlandaskan modal-modal itu, dia mungkin mendapatkan profit yang lebih dan dia akan pulangkan ini kepada kamu. What belongs to you will be returned to you. Dia akan pulangkan ini kepada kamu. Saya menangkap orang ini bukan saja akan merealisasikan sebuah kedatangan yang pasti, tetapi dia akan datang seperti saya katakan tadi, dengan tidak tangan kosong ya. Dia akan datang memulangkan sesuatu, mungkin memberikan kamu uang, memberikan kamu sebuah kestabilan, kenyamanan. Mungkin akan membawa kamu, menjemput kamu berpindah dari rumah yang kecil kepada rumah yang besar. Dengan cara ini dia dapat membuktikan kesetiaan cintanya kepada kamu. Ini kartu yang cukup baik. Dia akan memperbaiki sikapnya. Dia akan datang dengan versi yang lebih baik, teman-teman ya. Ini yang saya rasakan, sesuatu yang akan dia realisasikan dalam waktu yang terdekat ini. Berlandaskan ya, keinginan api cinta yang membara di hatinya untuk kamu. Nah, teman-teman, kita cuba lihatkan. Pesan cinta yang mendesak apakah yang ingin dia persembahkan kepada kamu melalui readingan hari ini. Jikalau tindak tanduk si dia ini yang akan dia lakukan dengan segera ini masih tidak meyakinkan kamu ya, kita cuba dengarkan. Pesan cinta yang mendesak apakah? Nah, mengapakah saya menggunakan perkataan mendesak, teman-teman? Kerana ini berlandaskan kepanasan api cinta yang tidak terhingga di dadanya untuk kamu. Apakah yang ingin dia persembahkan kepada kamu melalui readingan hari ini? Kita dengarkan. Why do we stop communicating with each other? Soalan ini, teman-teman ya, seperti Eight of Swords ya, sering dia pertanyakan. Mengapakah kalian detik ini sudah tidak lagi berkomunikasi? Tidak ada effort, tidak ada usaha dari kamu untuk berkomunikasi dengan dia lagi. Ataupun sebatas mengabari ya, kamu tidak melakukan itu lagi. Maka dia pertanyakan soalan ini sehinggalah detik ini. I hid my true feelings from you. Beberapa di antara dia ini cinta yang sembunyi-sembunyi. Orang ini tidak pernah memperlihatkan perasaan sebenarnya kepada kamu. Maka ini menjelaskan mengapa kamu bertindak untuk move on. Kerana dia sentiasa menutupi perasaan ini daripada kamu. Jikalau hubungan kalian ini tidak mengizinkan, itu menjelaskan mengapa ya, atau melibatkan cinta segitiga, maka ini menjelaskan mengapa dia lebih cenderung menyembunyikan perasaan sebenarnya dari kamu. I want to regain your trust. Teman-teman, orang ini berusaha, teman-teman, mewujudkan sesuatu dengan segera untuk mendapatkan cinta kamu lagi dan ingin mendapatkan kepercayaan kamu kembali. You are my twin flames, my soulmate and my all. Menurut si dia. Nah, saya ada katakan tadi ya, dia tidak akan berpindah ke lain hati. Menurut dia, kamu adalah everything, segala-galanya untuk dia. Please do not ignore me. Setakat ini, teman-teman, jikalau ada beberapa di antara kamu yang tidak mahu lagi berkomunikasi, sudah tidak mengabaikan ya, tidak mengendahkan si dia, dia merayu melalui pembacaan hari ini agar kamu tidak mengabaikan dia terus-terusan seperti ini. Kembalilah berkomunikasi. Nah, ini untuk kamu yang resonate ya, untuk kamu yang diblokir, I don't think this energy is for you. Ataupun mungkin ya, jikalau dia memblokir kamu, mungkin dia terlupa dia memblokir kamu, maka dia wondering ya, sehinggalah detik ini masih tidak ada komunikasi daripada kamu. Itu mungkin berlaku, teman-teman. Jikalau kita memblokir seseorang ya, until we forgot about it, kita terlupa kita memblokir seseorang, dan keep us wondering ya, mengapakah orang ini tidak berkomunikasi dengan diri kita. Ini mungkin terjadi. Nothing is impossible ya. I think about you last night. Wow, benar ya? Kepikiran terus tentang kamu dan masih memikirkan diri kamu malam tadi.
semalam ya, dia masih lagi memikirkan sama ada kamu akan kembali terhubung, berkomunikasi lagi dengan dirinya. Kerana Ten of Swords tadi juga mengindikasikan komunikasi yang sudah berakhir ya, komunikasi yang terputus di antara kalian. Dia merasakan dia bermati-matian yakin yang kamu sudah tidak mahu lagi berkomunikasi dengan dirinya. Maka dia memikirkan kamu malam tadi, semalam ya. I wanted to text you, but I was afraid. Nah, kamu lihat ya, sinkron ya teman-teman dengan dari awal bacaan. Ingin berkomunikasi, ada perasaan yang cemas untuk berkomunikasi dengan kamu tetapi tidak yakin akan langkahnya. Masih lagi menimbang-nimbang, memikir-mikir, padahal sudah sangat merindukan kamu. Ini energi utama cinta kalian. I wanted to text you, but I was afraid. Dia sangat ingin menghubungi kamu tetapi sangat takut ya. I don't know kenapa dia begitu takut teman-teman ya. Teman-teman, kita akan lihatkan beberapa initial yang hadir di bacaan kali ini. Oh, ada alfabet yang jatuh ya. Okay, let's see. Alfabet yang jatuh tadi merupakan huruf T Tango, N Norway, J Juliet, V Victor. Nah, ini mungkin alfabet yang tidak dapat dilihat ya jika saya letakkan di bawah. Kerana backgroundnya berwarna merah ya, maka saya letakkan di atas. I India, P Papa, W U Uniform, R Romeo, L Lima, C Charlie, G Golf, Z Zulu. Apa kata kita buka dua lagi ya untuk memenuhi tempat ini? Okay, I'll take a random. Okay. E Echo dan ada huruf S Sierra. Okay guys, dan ada huruf A ya di atas ini, India. Saya harap kelihatan ya. Sekali lagi, TNJVPW, IURLC, GZE dan S. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Apapun yang terjadi, apapun pilihan kalian, tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.